semua, gimana kabar kita pada minggu ini? Mudah-mudahan kita sehat-sehat semua dan kita tetap dalam lindungan Tuhan ya. Nah, teman-teman, kita berjumpa lagi di ibadah online remaja dan pemuda HKBP Tangerang Kota pada hari ini 13 Juni 2020. Dan tema kita pada minggu ini adalah semua baik dalam rencangan Tuhan, yang diambil dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai ibadah online kita, aku mau ajak teman-teman untuk saat teduh. Mari satukan hati dan pikiran kita. Saat teduh dipersilahkan. Amin. Nah, teman-teman, untuk memulai ibadah online kita, mari kita angkat satu lagu pujian, Bersyukurlah. Karena kasih-Mu tak berkesudahan, biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas bumi dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh mengucap syukur Bapa atas setiap berkat yang Kau berikan kepada kami dari pagi, siang sampai saat ini Bapa. Bapa, sebentar lagi kami memulai ibadah online kami Bapa, yang Kau yang boleh berkati dari awal, pertengahan sampai akhir Bapa. Mau berdoa juga Bapa untuk teman-teman kami yang belum bisa ikut ibadah online ini, yang Kau yang boleh berkati mereka dimanapun mereka berada Bapa. Mau berdoa juga Bapa untuk Inang Pendeta Bapa yang sebentar lagi akan menyampaikan firman Bapa, yang Kau yang boleh berikan dia kesehatan dan Kau yang boleh berikan dia sukacita dan keluarganya Bapa. Bapa, kami tidak luput dari kesalahan Bapa, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, baik yang kami berbuat sengaja atau yang tidak sengaja Bapa. Terpujilah dan termulialah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, teman-teman, sebelum kita mendengarkan persembahan pujian lagu dari beberapa teman-teman kita, mari kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat, Tenanglah Kini Hatiku. Tiap saat dan perjalanan
dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku.
bagimu Yesus, Tuhanku. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakanku dapat memanggilmu, Bapa Kau yang kupinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.
hatiku, Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan persembahan pujian yang indah. Mudah-mudahan pujian tadi bisa menginspirasi bagi teman-teman yang sudah mendengarkan. Nah, teman-teman, kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita dan kita angkat satu pujian lagi. Tude Batado Pakiri Moki. Debata do pakiri moki di tanola nangawangawangi ibanado hapusaki totong do diramoti Torope maramana opia debataki dosumari honda posrohaki sonang doa ibana dona madongania Torope maramana opia debataki dosumari honda posrohaki sonang doa ibana dona madongania Ibana dona madongania Marilah kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, anak-anak Tuhan yang dicintai, firman Tuhan untuk kita di ibadah online kita hari ini tertulis di dalam kitab Yakobus pasal 4 dimulai dari ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikianlah dikatakan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dan congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Sentralnya adalah di ayat terakhir. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa.
Dia sudah tahu apa yang harus dikerjakan, tapi dia tidak mengerjakan. Dia sudah tahu apa yang harus dia hindari, apa yang terlarang, tetapi dia melakukannya. Itu yang tidak baik. Di ayat 17 tadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dia berdosa. Harus berbuat baik, tetapi dia tidak melakukan, dia berdosa. Apa yang mau dikatakan di dalam perikop kita pada hari ini adalah di subjudul perikop kita, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jangan melupakan Tuhan. Kita boleh merancang apa saja di dalam hidup kita. Kita mau ini, kita akan bercita-cita mau jadi ini. Tetapi ketika kita tidak mengingat Tuhan, tidak meletakkan semua harapan-harapan itu di dalam Tuhan, itu semua bisa berubah. Semua yang baik, yang menurut kita baik, tapi hanya kita yang memikirkan dan kita menganggap kita bisa melakukannya sendiri, itu bisa Tuhan ubah, tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tapi demikian sebaliknya, ketika kita mempersiapkan hal-hal yang sederhana sesuai dengan kemampuan kita, tidak berlebih-lebih, tidak muluk-muluk, kita tahu siapa diri kita, tetapi kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kita bersandar kepada Dia, Tuhan bisa mengubah itu menjadi luar biasa. Kita ingat khotbah minggu lalu, bagaimana Allah menolong bangsa Israel ketika mereka di dalam perjalanan sampai di Mara itu, mereka tidak bisa minum karena air di sana sangat pahit. Bagaimana Allah bekerja? Allah memakai kayu yang dianggap tidak ada apa-apanya. Kayu itu dipakai Tuhan untuk menolong mereka. Air pahit berubah menjadi manis. Demikian sebaliknya, apa yang sudah kita rancangkan di dalam hidup ini, ketika kita melanggar dari norma-norma Allah, maka kita berdosa dan kita tidak mendapatkan apa yang sudah disiapkan Allah di dalam kehidupan kita. Seperti itu Musa. Tuhan menyuruh Musa, Allah menyuruh Musa untuk membawa bangsa Israel sampai keluar dari tanah Mesir untuk sampai ke tanah Kanaan. Ketika mereka sampai di Meribah, apa yang terjadi? Bangsa itu pun kehausan. Seharusnya Musa berbicara kepada batu, tapi karena marahnya, karena kesalnya, dia tidak mengindahkan apa yang dikatakan Allah. Harusnya dia berkata kepada batu untuk mengeluarkan air, berbicara saja, tapi dia melawan. Karena rasa marahnya, kesalnya, dia pukulkan tongkatnya dan mereka pun bisa minum. Tapi apa yang terjadi? Allah mengubah rencananya. Musa tidak sampai ke tanah Kanaan. Musa bersama saudaranya Harun tidak sampai di Kanaan. Siapa yang sampai ke sana membawa bangsa itu? Adalah Yosua. Ya, kita lihat, semua bisa diubah Tuhan. Yang sudah Dia siapkan, ketika kita melanggar apa yang Tuhan kehendaki, semua bisa berubah. Dari semula kita diciptakan sudah baik dan sangat baik. Sudah baik dan sangat baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, dari semula sudah disiapkan sangat baik. Tapi kenapa semuanya hancur? Karena manusia melanggar kehendak Allah. Manusia jatuh ke dalam dosa sehingga semua baik itu menjadi rusak. Seperti itulah di dalam perikop kita ini, kalau ada orang yang merasa dirinya mampu merancang ini dan itu, tidak membawa Tuhan di dalam setiap perancangannya, hati-hati. Tuhan bisa mengubah semuanya. Sekalipun kau pintar, sekalipun kau merasa mampu untuk menyelesaikannya,
Tuhan bisa mengubah itu semua. Lihat apa yang terjadi ketika orang-orang mau mendirikan menara Babel. Orang itu pintar, orang itu hebat. Tapi mereka melanggar kehendak Tuhan. Tuhan merusak semuanya. Tuhan mengacaukan semuanya. Sehingga menara itu tidak jadi berdiri dan tidak bisa diselesaikan. Bahkan hancur. Ambil dulu talu katanya kan. Datang yang satu dibawa pasir. Yang satu tidak bisa berkomunikasi dengan yang lain. Tuhan merusakkan semua rancangan manusia itu. Apapun yang kau cita-citakan, kau rancangkan dalam hidupmu, undang Tuhan. Biar Tuhan campur tangan. Biar Tuhan membantumu untuk mewujudkan segala harapan-harapanmu. Karena apa yang sudah diberkati Tuhan, apa yang diwujudkan di dalam cinta kasih Tuhan, itu akan mendatangkan sukacita dan berkat bagi orang-orang yang berserah kepadanya. Amin. Ya, amin. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata-kata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan ke sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Kalau khotbah kita pada hari Minggu besok, orang kaya yang mengumpulkan hartanya sangat banyak. Ketika Allah berkata hari ini juga kau akan mati, semua itu akan tinggal. Tidak ada yang bisa dibawa. Seperti itu juga hidup kita. Untuk apa? Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Gak ada artinya. Semuanya sia-sia. Semuanya akan tinggal. Dan hidupmu akan celaka. Jiwamu akan mati untuk selama-lamanya. Tapi bagaimana jiwa kita untuk hidup dan selamat? Jadi jika seorang tahu bagaimana ia berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi supaya kita tidak berdosa, supaya kita selamat, berbuat baiklah. Hadirkan Tuhan setiap hari di dalam setiap kehidupanmu. Mengucap syukurlah. Hadirkan Tuhan dalam setiap berkat-berkat yang kau miliki, sehingga kau bisa menikmati berkat-berkat tersebut. Kalau kau tidak menghadirkan Tuhan di dalam berkat-berkat yang kau miliki, maka engkau tidak akan pernah merasa cukup akan apa yang engkau miliki. Tetapi ketika Tuhan ada di sana, bagaimanapun besarnya, bagaimanapun keadaannya, hatimu akan bersuka cita, menikmati, memakai berkat yang Tuhan berikan. Puaskan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang engkau miliki. Jangan melihat berkat-berkat orang, jangan melihat kebahagiaan-kebahagiaan orang, tapi lihatlah apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan hidupmu. Jangan melupakan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupanmu. Hadirkan Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Karena di dalam Tuhan kita akan mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Bagaimanapun sekarang kehidupan kita, apapun kondisi kita, di dalam Tuhan kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita doakan. Kita akan mendapatkannya dengan penuh sukacita. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Artinya, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, dan biarlah Tuhan yang mengatur setiap perjalanan kehidupan kita. Bagaimana caranya? Dengarkan suara hatimu. Kau sudah tahu apa yang baik, tapi karena kau anggap apa yang baik itu tidak menguntungkanmu secara jasmani, maka engkau tidak melakukannya. Tapi sebaliknya, sekalipun hal itu tidak kita mengerti, tapi kita harus melakukan kehendak Tuhan. Di luar dari jangkauan kita, Tuhan memberikan lebih dari apa yang kita pikirkan,
lebih dari apa yang kita minta. Ayat 16, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jangan tinggi hati, jangan sombong ketika engkau sudah memiliki apa yang kau anggap dibutuhkan oleh hidupmu. Segala impian cita-citamu sudah terpenuhi. Jangan merasa itu adalah karena usaha dan kerja kerasmu. Tapi ingatlah Tuhan, karena apa yang kau miliki sekarang itu adalah asia-sini debata, berkat Tuhan dalam hidupmu. Karena itu syukurilah, nikmatilah dengan ucapan syukur. Karena itu adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita menjalani hidup kita dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Apapun yang kau rancangkan, apapun yang kau harapkan, yang kau siapkan sekarang, undanglah Tuhan, supaya Tuhan menjadikannya semua indah pada waktunya. Banyak yang sudah mungkin ada di antara kita yang kecewa karena situasi kondisi COVID ini merubah semua rancangan-rancangan kita. Tapi mari kita mengerti, setiap rancangan Tuhan pastilah yang terbaik. Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan, rancangan penderitaan, tetapi Tuhan sudah mempersiapkan rancangan yang terbaik. Jadi kalau ada yang menunda pesta pernikahan, menunda semuanya proyek-proyek dalam hidupnya, percayalah, mari kita menikmati ini sebagai rancangan yang indah dari Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu kapan kita untuk mendapatkan apa yang kita impikan. Tuhan tahu waktunya untuk memberikan apa yang kita perlukan. Karena itu teruslah berserah kepada Tuhan. Andalkan Dia setiap hari, apapun itu. Sekalipun anak-anak kami, adik-adik kami sulit sekarang di dalam sekolah, tapi percayalah, rancangan Tuhan jauh lebih baik dalam hidup. Di situasi kondisi ini, saya pun merasakan kesulitan. Karena kemampuan saya terbatas untuk memakai semua media elektronik ini, media online, virtual, dan lain sebagainya. Tetapi situasi ini membuat saya lebih pintar. Karena apa? Karena saya mensyukuri segalanya itu adalah berkat karunia Tuhan. Akhirnya saya harus belajar. Akhirnya saya harus banyak bertanya dan terus mencoba dan mencoba. Dan sampai hari ini, mungkin saya dulu yang menilai diri saya sudah naik tingkat sedikit. Yang tadinya tidak mengerti bagaimana edit video, bagaimana mengedit foto dan lain sebagainya, bagaimana membuat ini dan itu. Karena situasi ini memaksa saya harus belajar. Karena itu mari kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan sekarang ini kepada kita. Kalau sekarang Tuhan memberikan pergumulan ini bagi saudara-saudaraku yang sakit, ini membuat kalian semakin mengerti untuk menjaga kesehatan itu bagaimana. Membuat kalian harus kehilangan pekerjaan. Ini adalah cara Tuhan untuk melihat kemurnian hatimu, kesungguhan hatimu, percaya dan berserah kepadanya, dan usaha apa yang harus kau buat supaya kau bisa bangkit keluar dari keterpurukan. Yakinlah, ini semua atas seizin Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Amin. Berserah dan menyerah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menjadikan semua rancangan kita indah dan tepat pada waktunya. Biar Tuhan yang menjadikan segala angan-angan, segala cita-cita, segala harapan dan doa-doa kita. Dan biarlah itu diberikan kepada kita seturut kehendak Tuhan saja. Tetap semangat, tetap kuat. Hadirkan Tuhan di dalam setiap kehidupanmu. Hadirkan Tuhan dalam setiap rancangan-rancanganmu. Karena di sanalah engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Dan di sanalah Tuhan akan menunjukkan mujizatnya yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh semakin kuat untuk menjalani hari-hari kami. Sekalipun hari-hari kami sulit, membuat kami memutar pikiran kami untuk mencari jalan keluar. Kami tidak mau kalah oleh pergumulan ini.
Kami mau mengundang Tuhan untuk terus menolong dan memberikan jalan keluar bagi kami. Karena Engkau Allah kami tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kami. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu, adik-adik kami, remaja dan pemuda gereja-Mu. Biarlah hidup mereka semakin diberkati. Dan mereka selalu menyandarkan kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Sehingga mereka boleh menjalani hari-hari hidup mereka yang penuh dengan tantangan dan pergumulan hidup. Dengan penuh pengharapan. Dan satu waktu Tuhan akan memberikan sukacita di dalam kehidupan mereka. Berkati semua orang tuanya yang jauh maupun yang dekat, dimanapun berada, biarlah kasih setiamu menyertai kehidupan mereka. Biarlah apa yang diharapkan oleh adik-adik kami ini semua di dalam setiap doa-doanya, cita-citanya, Tuhan menjadikannya dan menjawab itu indah pada waktunya. Kami percaya Tuhan, cinta kasih-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami. Hanya di dalam Yesus Kristus, dengarlah doa dan harapan kami. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengar, dan terima kasih juga untuk Inong yang selalu setia menemani kita di ibadah online remaja dan pemuda HKBP Tangerang Kota. Seperti firman Tuhan yang baru saja kita dengar, kita akan mengandalkan Tuhan dalam setiap rencana-rencana kita. Nah teman-teman, untuk merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengar, mari kita angkat satu lagu pujian, Mengenal-Mu. Salam teman-teman, sebelum kita memasuki doa syafaat, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu dalam doa.
Allah Bapa di kerajaan surga, kami ucap syukur Bapa atas berkat dan karunia yang diberikan pada kami Bapa. Pada hari ini Bapa, Kau masih memberikan nafas kehidupan pada kami Bapa. Terima kasih Bapa. Termasuk juga Bapa atas khotbah yang diberikan oleh Inang Siahan Bapa. Semoga firman yang diberikan oleh Inang Siahan bisa bermanfaat bagi kami Bapa, dan bisa kami terapkan pada kehidupan sehari-hari Bapa. Kami juga berdoa untuk Inang Siahan, semoga diberikan kesehatan, diberikan panjang umurnya supaya bisa selalu memberitakan firman-Mu kepada kami semua Bapak. Dan Bapak, kami juga berdoa untuk pandemi ini Bapak, COVID-19 ini Bapak. Semoga pandemi ini bisa cepat selesai dan kami bisa berkumpul kembali, bisa beribadah kembali, dan bisa berkumpul bersama keluarga dan teman-teman kami Bapak. Semoga kami dijauhkan dari virus ini Bapak, dan kami bisa sehat selalu. Semoga Kau memberikan imun tubuh yang baik kepada kami. Dan kami berdoa juga Bapak untuk keluarga, tetangga kami, teman-teman kami, saudara kami, sahabat kami, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan. Semoga Kau selalu memberkati dan menyertai mereka semua, semoga dalam lindungan Bapak. Dan berkati juga teman-teman kami yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari pendidikan untuk jenjang lebih tinggi lagi Bapak. Semoga Kau memberikan jalan terbaik untuk mereka semua Bapak. Kaulah jalan kehidupan untuk kami Bapak. Dan kami berdoa juga Bapak untuk pengumuman ini Bapak. Semoga pengumuman remaja, anak poso, semoga bisa lebih tumbuh lagi Bapak, lebih baik lagi ke depannya. Bapak, kami manusia penuh buat dosa Bapak, ampunilah segala dosa yang selain membuat Bapak, yang sengaja maupun tidak sengaja, supaya kami layak di depan-Mu. Haleluya. Amin. Ada 2 pengumuman yang kami mau sampaikan untuk teman-teman semua. Untuk pengumuman persembahan PA, setiap ibadah PA kita tetap mengumpulkan persembahan di tempat kita masing-masing, dan pada akhir bulan langsung kita setorkan ke bendahara seksi pemuda. Dan yang kedua, pengumumannya untuk teman-teman yang ingin didoakan secara khusus oleh pendoa syafaat kita, teman-teman boleh menghubungi pengurus seksi pemuda atau pengurus remaja. Kita akan mengumpulkan persembahan. Mari berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, dan mari kita angkat lagu pujian Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita tutup ibadah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia mengikuti ibadah online kita. Sampai berjumpa di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. God bless you.